Semua adalah keterangan palsu, ya. Dan ini sangat merugikan Saka Tatal. Keterangan Dede, keterangan Aep itu adalah keterangan palsu, dan itu sudah dikonfirmasi oleh Dede dan Liga Akbar bahwa mengakui keterangannya dia adalah keterangan palsu. Kemudian BAP-nya ada, tetapi BAP itu adalah BAP abal-abal yang dibuat oleh Rudiana. Maka setelah diperiksanya Saka Tatal, Rudiana wajib untuk diperiksa, diberhentikan dengan hormat, dan dia harus bertanggung jawab kepada klien kami karena sudah membuat suatu peradilan yang peradilan sesat. Ya. Kepada teman-teman pengacara, ayo segera istighfar. Ingat demi nama Allah, mengucap 2 kalimat syahadat. Saya berharap teman-teman semuanya segera beristighfar. Jangan kita percaya kepada pocong, tapi percayalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hidup ini hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Satu persatu akan terkuak, satu persatu akan disisir habis mereka. Ya, sabar, ada waktunya, tunggu ya. Akan kita sisir habis dia, kita akan yang membuktikannya. Kita yang akan membuktikannya, jangan lupa itu. Dedi sudah sampaikan kepada kami, ya ini kami semua di sini juga bagian dari tim hukum dari pribadi Pak Dedi Mulyadi. Kalau tidak segera melarat ya ataupun menarik kembali laporannya Aep, ya maka kami tim hukum akan segera mengambil upaya hukum, langkah. Kalau dibilang disekap ya Pak Rudi Pelor lah, coba sampaikan dulu Pak, apa betul nggak disekap? Silakan Pak Rudi. Ya silakan. Sebetulnya saya nggak disekap, ini kemauan saya sendiri ingin tinggal sama Pak Dedi. Saya ingin minta kerjaan aja di Pak Dedi. Tujuannya ke sini apa Pak Rudi? Tujuan saya ke sini untuk mengantarkan saksi dan mohon maaf sama keluarga terpidana. Sekali lagi saya mohon maaf sama keluarga yang terpidana dan keluarga AR. Ada yang mau disampaikan Pak? Kenapa? Ya mohon maaf atas kesalahan, mungkin atas kesalahan anak saya ataupun Islam bagi pribadi saya, bukan saya minta maaf atas kesalahan keluarga saya. Yang disampaikan Pak untuk Aep Pak? Untuk Aep ada yang mau disampaikan? Disampaikan Pak? Aep ya kalau kepengen saya mah Aep biar kumpul sama keluarga jadi enak gitu, jadi istilahnya bisa bantu orang tua kerja di sana. Harapannya Aep jujur atau bagaimana Pak? Ya, harapannya jujur aja. Nanti Bapak tahu kalau Aep ini kasih keterangan palsu dari mana Pak? Nggak tahu. Terakhir kan Aep ini kemana Pak? Pernah bercerita apa soal Aep Pak? Enggak. Pak sampai sekarang tahu keberadaan Aep nggak Pak? Enggak Pak, nggak tahu saya. Kontak-kontakan terakhir Pak? Terakhir kapan komunikasi atau bertemu? Hampir sebulan yang lalu tuh. Oke teman-teman ya, jadi saya lanjutkan. Ayah Aep minta maaf ke keluarga terpidana kasus Vina Cirebon. Saya tidak disekap, harap Aep jujur sekarang. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada sekeluarga terpidana. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya sekarang. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan di media sosial. Saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga terpidana. Sekali lagi, saya mohon maaf dari keluarga Aep dan mewakili Aep anak saya. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tuanya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ya, saya yang tantang sekarang, Rudiana, ya, Saka. Mubahalah berkumpulnya suatu kaum apabila terdapat perselisihan di antara mereka, dan mereka berkumpul bersama anak dan istri mereka atau keluarga mereka, lalu berdoa kepada Allah agar menurunkan laknat atau azabnya kepada yang berdusta di antara dua kelompok tersebut. Atau mubahalah bisa dibilang juga dengan kata li'an,
memohon kutukan kepada Allah untuk dijatuhkan kepada orang yang salah atau berdusta sebagai bukti kebenaran salah satu pihak. So, sia, buat Fitrah dan Rudiana berani atau tidak? Jangan banyak alasan. Jangan sekarang ditantang oleh Kang Egi untuk mubahalah, tiba-tiba alasannya kita hanya berpegang teguh kepada hasil putusan pengadilan. Alah, anjir basi. Ya, Sakatatal saja ditantang, pada saat itu langsung berani. Ya, berarti dia meyakini kebenarannya. Ya, coba Sembah Pocong nggak berani, katanya tidak ada dalam aturan Islam nih menurut si Fitrah. Ya, pokoknya mas selama yang ada dalam aturan agamanya atau agama Islam, atau selama dalam aturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, maka akan berani. Nah, sekarang ini mubahalah ada nih di dalam aturan Islam, berani tidak buat Rudiana? Ya, buat Fitrah ini, tolong jangan ajarkan kliennya menjadi seorang pengecut. Kalau memang betul, kalau memang Rudiana benar tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Sakatatal kepada Rudiana, harusnya berani mubahalah. Ya, kalau memang Sumpah Pocong nggak berani, mubahalah harus berani, harus wajib berani. Ditantang ini oleh langsung Kang Egi di acara debat, di acara diskusi di TV One. Ayo buat Fitrah sekali lagi, jangan banyak bacot terus, jangan ngemeng terus. Ya, jangan melindungi klien Anda dengan sesuatu hal yang itu saja. Apa itu? Berpegang teguh kepada putusan pengadilan. Basi. Ya. Selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia diminta memecat Ibtu Rudiana yang merupakan anggota polisi sekaligus ayah dari Eki dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Banyak juga warganet meminta Kapolri memeriksa kembali Rudiana dalam kasus yang menjerat kliennya tersebut. Rudiana wajib diperiksa, diberhentikan dengan tanpa hormat, dan dia harus bertanggung jawab kepada klien kamu karena sudah membuat pra-peradilan yang sesat, kata warganet tersebut. Adapun keterangan Aep dan Dede dalam pemeriksaan dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon beberapa waktu lalu memberatkan Saka dan 7 terpidana lainnya. Warganet menduga keterangan palsu melalui BAP yang memberikan kliennya itu dibuat oleh Rudiana yang kala itu menjabat sebagai Aibtu. Kemudian BAP-nya ada, tapi BAP-nya itu adalah BAP abal-abal yang dibuat oleh Ibtu Rudiana. Makanya setelah dengan diperiksanya Sakatatal, ujarnya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Beberapa hari lalu saya berkesempatan ke Cirebon lagi. Bagi saya ini bukan sebuah keputusasaan, akan tetapi sebuah kesintingan, stres, di mana penegak hukum yang tugasnya untuk mengungkap sebuah kebenaran dalam kasus-kasus kejahatan yang seharusnya mengerjakannya secara profesional, tetapi ini justru mengungkap kejahatan dengan cara yang jahat. Ini parah, biadab, stres. Ini nih, orang-orang semacam ini yang merusak institusinya sendiri, sampah. Ya, mana ada, apakah ada pengungkapan sebuah kebenaran atas kasus-kasus dengan cara yang sadis? Tidak ada aturan dari mana. Penegak hukum dalam pengungkapan kasus itu melakukan investigasi dengan cara profesional. Tugasnya untuk mengungkap kasus, bukan untuk menyiksa. Paham di sini? Jadi jangan salahkan masyarakat ketika tingkat kepercayaan kepada institusi ini menurun, bahkan hilang. Kenapa? Karena ulah-ulah orang-orang semacam ini dipelihara. Ya. Ini sangat biadab sekali. Hanya untuk mencari kebenaran, mengungkap kasus, sampai harus disiksa. Apakah harus seperti itu? Apakah seorang penegak hukum menangani sebuah kasus kejahatan dengan cara harus juga dengan cara-cara yang jahat? Ya, itu pertanyaannya. Apakah fungsi seorang penyidik untuk menyiksa?
Sementara seseorang yang diduga melakukan kejahatan, seorang polisi dalam hal ini penyidik, itu tugasnya untuk mengungkap apakah ia benar atau tidak. Terakhir, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo disebut turun tangan langsung memeriksa Ibtu Rudiana dalam kasus dugaan skenario kasus kematian Vina Cirebon ini. Hal itu diungkapkan mantan Kabareskrim Komjen Ito Sumardi. Bahkan kata Ito Sumardi, setelah diperiksa Kapolri Ibtu Rudiana, langsung dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Bahkan kata Ito Sumardi, setelah diperiksa Kapolri, langsung dinonaktifkan. Mentang petinggi Polri itu pun memastikan informasi pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya Kapolsek Kapetakan. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota tersebut diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudahan TV, pamit sampai jumpa.